Bukan politik namanya kalau tidak ada kejutan-kejutan. Politik selalu bermain pada wilayah simbol atau politik simbol demi melakukan apa yang disebut dengan uji ombak atau test case uji publik. Nah, belakangannya kita lihat ada berita yang menyampaikan AHY, ya, ketua partai Demokrat duduk satu sofa, satu kursi dengan Prabowo sehingga menimbulkan tafsir ada apa di balik kebersamaan Prabowo dan AHY di satu sofa. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik, teman-teman, kita kembali di Bukan Partai Politik, di mana posisi kita adalah posisi untuk hadir bercakap-cakap ya dalam narasi politik sosial ekonomi yang bisa kita jangkau dengan pikiran kita yang sederhana, khas pikiran rakyat, sehingga pijakan posisi kita bukan pada partai politik, tapi pada advokasi kepentingan publik. Karena itu dia akan selalu melintas batas di partai manapun, pada politisi manapun, dan pada suara-suara apapun, sejauh itu adalah suara-suara demi kemaslahatan bangsa dan negara. AHY kita tahu pada akhirnya ya luluh di posisi atau bersama dengan Jokowi untuk hadir membantu Jokowi sebagai menteri ya ART atau Agraria ATR maksudnya ya, Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ini menjadi hal yang menarik ya, karena ketika Bang AHY ini duduk bersama dengan Pak Prabowo, sekalipun itu diakui bahwa itu adalah sebuah pertemuan informal, ya kita tahu bahwa politik itu juga tidak harus selalu formal ya, tidak harus ada meeting-meeting yang heboh, yang begitu formal, yang rigid begitu ya. Tetapi ya sebuah pertemuan-pertemuan yang sederhana seperti yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dengan makan bersama, ya naik sepeda bersama, senam bersama, tetapi pada akhirnya kemudian itu bermuara pada formalitas ya, bagaimana memformalkan komunikasi-komunikasi politik yang dilakukan secara santai. Nah, itu juga yang mungkin ditiru dan sign quote diadopsi oleh Pak Prabowo dalam gaya berpolitik beliau, sehingga membawa Pak AHY dalam sebuah pertemuan, sekalipun diakui oleh Mas AHY bahwa itu merupakan pertemuan informal, di sela-sela acara tentang bagaimana kuliah umum di Universitas Pertahanan yang merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan, dan diakui bahwa AHY adalah bagian dari pendiri dari Universitas Pertahanan. Ya, kabarnya demikian, mudah-mudahan saya tidak keliru. Artinya ini menjadi sesuatu spekulasi yang menarik untuk membaca pertemuan yang sekalipun diakui ya tidak formal tetapi informal, ini mengandung muatan politik ya, syarat dengan muatan politik, karena kita tahu dalam pergelaran pilpres yang kemarin, pileg yang kemarin, Partai Demokrat bisa duduk di peringkat ke-7 ya, di atas suara PAN dengan perolehan suara sekitar 11 jutaan. Jadi sebuah angka perolehan yang tentu tidak bisa dikesampingkan, karena tentu kita tahu awalnya bahwa AHY pernah mau disandingkan dengan Pak Anies Baswedan, tetapi dislip oleh Ketua Umum PKB. Nah, kali ini ketika dia merapat di Koalisi Indonesia Maju, AHY ya kemudian dipercayakan untuk menjadi Menteri Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Nah, ini yang kemudian akan kita baca perspektif pergeserannya nanti, apakah dengan kabinet Koalisi Indonesia Maju itu Pak AHY atau Bang AHY masih akan tetap dipercaya sebagai Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ya, atau Badan Pertanahan Nasional ya, digeser maksudnya dari badan atau kepala badan pertanahan menjadi kepala badan pertahanan. Nah, ini tinggal geser huruf sedikit saja ya, dari pertanahan menuju pertahanan ya kan. Ini kompatibel ya, cocok ya, dari memang kan yang mau dipertahankan itu kan wilayah ya,
tanah, menunjuk pada tanah. Jadi kompatibel lah, sah-sah saja kalau kemudian terjadi pergeseran. Mungkin ada yang mengatakan bahwa wah itu sangat jauh ya, apalagi beliau pensiun di pangkat mayor kalau tidak salah. Ya namanya juga politik teman-teman ya, politik itu kan seni menghadirkan semua kemungkinan dalam konteks kesepakatan politik. Nah, kita sudah tahu bahwa teori tentang kekuasaan yang digagas oleh Thomas Hobbes itu menunjukkan bahwa ada teori konsensus sosial, kesepakatan sosial, bagaimana pihak, kelompok, atau badan tertentu, orang-orang tertentu, kelompok tertentu bisa memiliki satu kekuasaan tertentu dengan syarat memberikan proteksi atau perlindungan, pengayoman terhadap mereka-mereka yang menyerahkan hak suara mereka kepada mereka. Sehingga sekalipun demikian tetap porsi kue terbesar itu ada pada penguasa atau partai-partai yang kemudian memenangkan kontestasi kekuasaan. Dan inilah di bawah paradigma payung teori konsensus sosial atau kontrak sosial ini, kita kemudian tunduk pada sebuah hukum yang sifatnya demikian. Nah, karena itu ya kita hanya ingin memastikan bahwa kontestasi partai penguasa itu paling tidak mengabaikan, tidak membelakangi atau tidak memarginalkan ya rakyat yang oleh John Locke mengatakan daulat itu adalah punya rakyat atau berada pada posisi di komunitas rakyat banyak atau rakyat mayoritas. Nah, karena itu menarik sekali untuk membaca kemungkinan ke depan bahwa jika terjadi pergeseran dari posisi yang sekarang sebagai Menteri Pertanahan, ya sangat mungkin beliau AHY akan menjadi Menteri Pertahanan. Wah, atau mungkin ya yang ini menggantikan kementerian di bidang pertanian ya. Jadi sama-sama P semua ya, PPP ya. Pertahanan atau pertanian. Di luar itu saya agak sulit untuk melihat kemungkinan Mas AHY akan duduk di posisi kementerian yang mana. Tapi yang jelas yang terbaca kali ini dengan simbol-simbol politik yang dimainkan oleh Prabowo terhadap AHY, ya besar kemungkinan ya, ini kan namanya juga spekulatif ya. Politik kan selalu begitu. Lihat saja para analis politik itu. Mereka selalu suka sekali melakukan spekulasi-spekulasi. Yang penting bagaimana mereka ingin mengambil kemudi arah perbincangan publik. Tetapi ya seringkali banyak juga melesetnya. Nah, kali ini tentu tidak salah juga untuk sedikit berspekulasi untuk mengatakan bahwa porsi AHY dalam kabinet Prabowo dalam koalisi Indonesia Maju kelihatannya ada pada segitiga itu, ya Menteri Pertanahan ATR atau Badan Pertanahan Nasional ke Menteri Pertahanan atau jatuh-jatuhnya pada Menteri Pertanian, bukan partai politik.